Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi sore ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, sehat, walafiat, semangat, mantap. Kita buka kultum pada sore ini dengan membacakan basmalah. Langsung kita panggil peserta pertama, Ahmad Masari. Dipersilakan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan hak, dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat yang berlimpah. Karena nikmatnya inilah kita bisa berkumpul satu majelis ini atau program kultum di sore hari ini. Salawat wassalam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau dan mengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ayat-ayat Allah, yang mana insyaallah saya akan menyampaikan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok kaum yang lain. Karena apa? Karena boleh jadi kaum yang kau perolok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan lain mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang kau olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk pasti setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini Allah memperingatkan kita untuk tidak saling mengolok-olok atau bahasa Banjarnya menyambati atau membuli. Secara akal membuli ini sudah tidak bagus untuk dilihat, untuk dilakukan dan diamalkan. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang-orang muslim yang lainnya dari gangguan dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 10. Maksudnya adalah seorang muslim sejati adalah muslim yang mampu menjaga mulutnya dan tangannya dari perbuatan keji daripada maksiat, sehingga saudara sesama muslimnya tidak terasa terganggu olehnya. La yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum lain atau membuli atau menyakiti kaum lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Maksudnya janganlah kita mengolok-olok atau menyambati seseorang karena
karena kita tidak tahu orang yang kita sambati itu bisa lebih baik daripada orang yang menyambati, dan di sisi Allah lebih baik di sisi Allah, dan di sisi Allah derajatnya tinggi. Begitupun juga di kalangan perempuan. Wala talmizu anfusakum, janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Maksudnya janganlah kalian saling menyambati, misalnya si fulan menyambati si fulan dan sebaliknya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil dengan gara-gara yang buruk. Maksudnya kita tidak boleh memanggil teman-teman kita ataupun abang-abang kita dengan gelar yang buruk. Contoh, Akdas memanggil Dapa Haryadi menggunakan gelarnya itu Mentet. Cuma contoh-contoh. Dapa Septian. Bi'srismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa tidak bertobat atas dosanya tadi, atas pembulian tadi, nescaya dia bisa dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang zalim akan diadab oleh Allah, akan diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. Di mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat terakhir, wadzalimina a'adda lahum 'adaban alima. Adapun bagi orang-orang yang zalim disediakannya adab yang pedih. Kesimpulan atau inti ayat ini, kita dilarang oleh Allah saling mengolok-olok atau saling menyambati, saling membuli teman kita maupun orang lain. Walaupun ada orang yang menyambati kita atau teman kita yang membuli kita, cobalah berusaha untuk menyikapinya dengan sabar dan dengan lapang dada. Kalau kita sabar, insyaallah di sisi Allah kita baik. Insyaallah di sisi Allah derajat kita tinggi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Nasai, dan peserta kedua adalah Abang Jidan. Abdul Lebat, silakan. Takbir. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ikhwani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di malam bukan malam ini, sore tanggal 26, 25 Ramadan, 26 kalau Muhammadiyah. Jadi 25 kalau pemerintah. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memilih salah seorang Arab daripada keturunan Ismail yang bapaknya Ibrahim untuk memberi kepadanya kalamnya yang diterjemahkan kepada bahasa Arab. Nah, jadi temanya bahasa Arab aja lah kalau dengan abang. Jadi pada bulan Ramadan ini 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat bahasa Arab yang dia dulunya merupakan bahasa bumi lalu menjadi bahasa langit. Ada yang tahu di sini bahasa Nabi Adam apa? Bukan. Jadi kita tidak tahu apa bahasa Nabi Adam pada saat di surga dulu, pada saat di langit dulu. Bahasa Nabi Idris, bahasa Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Jadi tidak ada yang mengetahui bahasa para nabi sebelum Nabi Ibrahim. Apa bahasanya di atas itu? Jadi pada saat Nabi Ibrahim baru ketahuan bahwa bahasa para nabi itu pada zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan Nabi Musa sebagai khalilnya. Allah bercakap-cakap dengan Nabi Ibrahim dengan bahasa apa kira-kira? Bukan. Jadi dengan bahasa Aram. Bahasa Aram ini adalah bahasa yang nantinya akan menjadi bahasa Arab. Bahasa Aramnya. Bahasanya sudah punah.
Sekarang sisa-sisanya cuma bahasa Arab, bahasa Suryani, dan bahasa Ibrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya lagi kepada Nabi Daud, Nabi David, King David, Raja Daud, memakai bahasa Ibrani. Allah memilih bahasa pada saat itu Ibrani, kemudian dengan Nabi Isa, Nabi Musa bahasa Ibrani, kemudian dengan Nabi Isa bahasa apa? Bahasa Suryani. Lalu pada penutup para rasul dan para nabi, Allah kemudian memilih bahasa Arab. Kenapa kira-kira? Apa kira-kira? Allah berkehendak, betul. Itu sudah kelas, mafi kalam, sudah habis. Kalau Allah semuanya berkehendak, sudah selesai ceramahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan salah satu ayat dalam Al-Qur'an, surah Yusuf ayat 2. Alif Lam Ra ayat 1 ya. Ada ayat 1 dulu. Alif Lam, auzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabul mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Banyak Allah menyebutkan bahasa Arab tersebut. Allah juga menyebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, dalam juz 25 itu ada 2 surah yang menyebutkan sungguh kami menurunkan Al-Qur'an bahasa Arab. Di surah Asy-Syu'ara itu nazzala alaihi ruhul amin bilisanin arabiyyin mubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh ingin kita itu berpikir, kenapa Allah ini menurunkan menggunakan bahasa Arab? Maka setelah diteliti, dilihatlah bahwa bahasa Arab ini adalah afsahul lughatu fil alam. Setelah Allah mencoba, uji coba semua bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, ternyata bahasa Arab yang paling sedikit, bahkan tidak ada lahannya sama sekali, tidak ada kesalahannya. Kita salah sebut satu huruf aja salah maknanya, betul? Antara qalbun dengan kalbun beda maknanya. Qalbun apa? Kalbun? Aduh, kasar. Jadi qalbun hati, kalbun seperti itu. Jadi Allah di sini merupakan upaya Allah untuk tidak diubahnya kitab, tidak diubahnya Al-Qur'an. Walaupun dalam beberapa kasus Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 cara membaca. Tapi yang disepakati untuk seluruh umat di Indonesia adalah menggunakan qiraat Asim, riwayat Hafaz. Jadi kita membacanya kada pakai imalah, kada pakai yang lain-lain. Agak berat. Jadi kita kembali tadi, kenapa Allah memilih bahasa Arab tadi dan memilih seorang Arab? Kira-kira ada berapa nabi nih yang Arab? Dari 25 nabi yang mana yang Arab? Berapa? 3. Satu siapa? Bukan, Ibrahim bukan Arab. Ismail juga bukan Arab. Jadi kalau dicatat itu secara garis keturunan, orang Arab dalam yang keturunan Arab itu cuma 2 orang Arab yang keturunan. Nabi yang berketurunan Arab itu cuma 2. Walaupun ada yang menyebutkan ada 3. Nabi Hud ditambah 1. Nabi Saleh dan Nabi Muhammad. Cuma 2 orang itu aja yang Arab. Yang lainnya ghair Arab, ajami semuanya. Dan banyaknya Bani Israel, keturunan daripada Nabi Yakub. Dan menariknya, pagi tadi abang mendengar Abi Firdaus bilang kita bukan orang Arab. Itu betul, kita bukan orang Arab. Karena Allah cuma membagi umat manusia ini, umat Islam kepada 2 golongan saja. Arabiyun wa ajamiyun. Dan di situ ditambah huruf alif di depannya. Arabiyun au ajam wa Arabiyun ajamiyun wa Arabi. Enggak peduli kata Allah, dia orang ajam ke orang Arab kah? Lalu bagaimana membedakan antara orang Arab menurut Al-Qur'an dan orang ajam menurut Al-Qur'an? Itu berbeda dengan sensus penduduk. Kalau sensus penduduk mengatakan orang Arab itu harus yang belum tentu. Orang Arab itu harus yang keturunan Nabi Ismail, karena Ismail Sayyidul Arab, Sayyidul Abul Arab. Nenek moyangnya orang Arab itu Nabi Ismail. Tapi dari penelitian dosen-dosen abang, terutama dosen Profesor Dr. Tulus Mustafa, beliau memberikan satu ungkapan yang membuat kita semakin pede untuk berbicara bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab itu, orang Arab itu, seseorang bisa dikatakan Arab itu hanya karena berbahasa. Idza takallamta bil arabiyyah fa anta arabiyyun. Khalas, ma fi kalam. Apabila engkau berbicara bahasa Arab, maka kamulah orang Arab menurut Al-Qur'an.
Jadi itu mudahnya Arab itu. Karena Arab itu al-Arabiyyatu bil kalam. Entah dia keturunan Arab tapi kan bisa bahasa Arab, bukan Arab, itu ajami. Karena Arab itu paham. Pembatasannya dipaham. Ketika kamu paham bahasa Arab, paham Al-Quran, maka kamu orang Arab. Ini menarik penelitian beliau nih, walaupun belum sampai dideseminasikan di pertemuan internasional. Kemudian dalam perumusan buku-buku, kitab hadis, kitab pembelajaran bahasa Arab, kemudian marja dan mazhab-mazhab bahasa Arab, itu ternyata yang menyusunnya bukan orang Arab. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa Arab itu bukan keturunan kecuali Bani Hashim ya. Jadi Allah itu cuma mengkhususkan Bani Hashim saja. Bukan dia mengkhususkan orang Arab semuanya. Ini perlu digarisbawahi nih. Kita biasanya orang Indonesia itu kalau ada orang Arab jadi penceramah dipuja-puja. Dicium-cium tangannya bolak-balik. Padahal dia cuma Arab. Bukan Bani Hashim. Paham Bani Hashim? Bani Hashim itu keturunan Nabi, habaib. Nah, kalau itu memang ada kekhususannya. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Itu maksudnya ahlul bait itu Bani Hashim, bukan orang Arab. Ini misalnya di pasar nih ada orang berjualan kain, itu kan orang Arab biasanya tuh. Kita kan tahu tuh akhirnya di Habib atau apa, kan cuma Arab biasa aja. Kalau bisa bahasa Arab pulang. Wah, bisa lah mencium tangan, betul kada? Nah, itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi yang dimuliakan oleh Allah adalah orang Arab dari Bani Hashim. Apa tadi sebelumnya? Lupa nah. Bukan Arab. Nah, mazhab dalam bahasa Arab itu cuma ada dua, dan yang paling banyak mengikutnya adalah mazhab itu fikih. Imam Syafi'i orang Arab bukan? Oh, Imam Syafi'i orang Arab. Jadi mazhab dalam bahasa Arab itu cuma ada dua, mazhab Kufah dan mazhab Sibawaihi. Jadi Sibawaihi, Al-Imam Asy-Sibawaihi itu bukan orang Arab. Beliau orang Persia. Tapi beliau mahir berbahasa Arab lalu menjadi imam dalam bahasa Arab. Bukan orang Arab. Tapi tetap dianggap beliau orang Arab karena beliau merumuskan kaidah-kaidah bahasa Arab yang datangnya dari Al-Quran. Dan ada yang menarik lagi daripada kekhususan Al-Quran lagi, yang terakhir ini. Al-Quran turun, dia memperbaiki bahasa Arab. Yang mana dahulu bahasa Arab ini camuh, bahasa Banjarnya. Orang bolah syair yang digantung di Ka'bah, itu kalau dinilai oleh dosen abang itu nilainya 0 beratan. Karena isinya kosong, nggak ada apa-apa, cuma bagus saja. Nun ujungnya semuanya, tapi isinya nggak ada. Bahkan ketika Al-Quran turun itu dikatakan syair, diminta semua orang-orang penyair itu oleh Allah untuk membuat satu ayat saja. Dan ternyata ada ayatnya, dibikin oleh Musailamah Al-Kazzab. Surah Al-Fil 2, tandingan dari surah Al-Fil yang bujur. Jadi bacanya seperti ini, Mal-Fil. Auzubillahi minasyaitonirrajim maksudnya ya. Kalau kita kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil fil. Kalau Musailamah bikinnya seperti ini. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Khurtumuhu tawil wa uzunuhu kabir. Nampak bagus kan? Padahal isinya cuma menjelaskan bagaimana sih gajah itu belalainya panjang loh, lalu telinganya besar, wajismuhu kabir, dan badannya besar. Kadzalika yakhluqullahu rabbunal azim. Ya begitulah Allah, Tuhan kita yang menciptakannya lah. Nggak ada artinya, nggak ada maksudnya. Kalau surah Al-Fil apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai seterusnya. Nah, jadi itu. Kita harus tetap semangat. Intinya dari kultum kuliah 70 menit yang Abang sampaikan ini adalah sebagai seorang muslim, lebih-lebih buhan pian penghafal Al-Quran, hamilul Quran ya, bukan cuma hafizul Quran, tapi hamilul Quran. Hamilul Quran maksud kalian itu membawa Al-Quran dalam tubuh kalian. Dilengkapilah dengan pemahaman bahasa Arab. Karena syarat seseorang untuk dipanggil ustadz
itu harus paham bahasa Arab. Tidak paham bahasa Arab tidak bisa dipanggil ustadz. Tidak paham bahasa Arab tidak bisa jadi hakim. Ya, tidak Pak. Jadi bahasa Arab ini berdiri di bawah seluruh ilmu. Fikih, tafsir, apalagi? Tauhid, apalagi? Akhlak. Di bawahnya semuanya bahasa Arab. Kalau tidak paham bahasa Arab, maka tidak bisa untuk memahami ilmu-ilmu yang ada. Karena semua kitab-kitab tentang agama Islam, an-nusus ad-diniyah al-islamiyah, hunaka bil lughah al-arabiyah. Betul ada? Kitab hadis bahasa apa? Kitab tafsir, kitab fikih, kitab apa lagi yang bukan bahasa Arab? Nahu sorab bahasa Arab semuanya. Jadi itu tadi abang minta semua, mudah-mudahan setelah kita pulang dari makra ini kita bisa lebih semangat belajar bahasa Arab. Belajar sendiri maksudnya, karena abang itu cuma sebagai sarana. Abang ngajarnya cuma 2 jam seminggu. Sarana aja abang, cuma membukakan pintu saja. Ini cara abang belajar yang ini loh belajarnya ini. Nanti pelajari sendiri. Karena begitu bahasa itu sifatnya pembiasaan. Nggak ada yang kayak Al-Quran harus di anu banar. Bahasanya apa itu? Harus dilumuakan banar. Hanya buhan pian taguk, tapi bukan. Bahasa Arab ini seperti mie instan. Abang julung mie instan dengan buhan pian seorang yang masak. Bikin sendiri. Jadi seperti itu yang abang alami. Kenapa abang jadi bisa bahasa Arab? Insyaallah sampai sekarang itu abang belajar sendiri semuanya. Jadi jangan berharap kepada guru, karena gurunya cuma membukakan saja. Karena inti dari pembelajaran bahasa Arab itu adalah apa? Mencintai bahasa Arab. Kita tidak akan bisa belajar sesuatu kalau kita tidak mencintai. Iya, tak kenal maka tak sayang maka ta'aruf. Nah. Oke. Jadi abang akan tutup dengan sebuah kalam. Mungkin ini hadis ya, tapi abang nggak tahu ini sahih atau kada. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbul Arab lis-salas. Fa inni Arabiyyun. Wal Qur'anu bil Arabiyyah wal lughatu ahlul jannah Arabiyyah." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku cinta kepada Arab karena 3 aja Nabi. Karena aku orang Arab. Kemudian yang kedua karena Al-Qur'an berbahasa Arab, dan kemudian insyaallah kita akan di surga akan menggunakan bahasa Arab. Amin ya Rabb. Allahumma ijma'na fil jannah. Kemudian satu lagi dari Sayyidina Umar, ta'allamul arabiyyah fa innaha nisfa dinakum. Ta'allamul arabiyyah fa innaha nisfa dinakum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab adalah setengah dari agama kalian. Jadi kalau orang gak belajar bahasa Arab maka dia kehilangan setengah agama. Kemudian nikah juga setengah agama. Kada belajar bahasa Arab karena nikah kada ada bisi agama. Nah itu. Maka kalau yang belum nikah kayak abang ini, maka belajarlah bahasa Arab dulu untuk menyempurnakan agama. Setelahnya baru menikah. Oke. Mungkin aktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jidan dan akan dijelaskan oleh Habib kita Habib Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di sore hari ini? Alhamdulillah. Tetap sehat walafiat. Mantap. Makro. Mabit Quran Ramadan. Takbir. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Di sore hari ini, di sore 25 Ramadan, kita diingatkan oleh Allah lewat lisannya abang kita Bang Nasai dan Bang Zidan. Dua-duanya berkaitan. Berkaitan tidak? Apa kaitannya? Hah? Soal apa? Soal bicara. Hebat ayat Allah itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bagi orang yang memikir, dia bisa, oh, terkait sekali. Nah, saya mengatakan soal bicara, mulut itu jangan manggil dengan panggilan yang jelek, ya kan? Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa, ya kan? Asa ayyakuna khairum minhum wa lam yasau min sayna asa. Bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman wa lam yatub fa ulaika humul zalimun. Fa ulaika humul zalimun, ya. Jadi artinya jangan sampai kita sembarangan menggunakan mulut kita ini. Jangan menghina orang lain, jangan mencela orang lain, karena bisa jadi orang yang kita hina lebih mulia daripada kita yang menghina. Orang yang dicela lebih mulia ketimbang orang yang mencela. Jangan kau panggil teman-temanmu dengan panggilan buruk, kan soal mulut semua. Misalnya terutama aja dengan fisik tidak boleh tuh. Misalnya ada orang tuh gemuk badannya, Dut, tidak boleh kayak gitu. Yang kayak Bang Irwan tuh kan, karena fisiknya lu kita Dut, tidak boleh. Itu panggilan yang jelek. Kan? Ada hidungnya pesek, sek, tidak boleh. Itu manggil dengan panggilan yang buruk, ba'dal iman. Jangan manggil orang buruk padahal kita sudah punya iman. Jangan panggil orang dengan panggilan yang buruk. Jangan. Ya kan? Orang hirang misalnya, hitam, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh memanggil orang dengan panggilan yang jelek setelah kita beriman. Jadi kita disuruh oleh Allah jaga lisan kita, jaga ucapan kita. Coba kalau bicara tuh bicara yang Arabi. Nah, ini barangkali tidak dari kampus Jidan. Yang Nabi paham itu apa itu Arabi itu? Sesuatu yang asli murni itu namanya Arabi. Jadi bahasa itu dua, ada bahasa Arab, ada bahasa Ajam. Bahasa Ajam itu bahasa manusia, bahasa orang Arab sendiri termasuk bahasa Ajam. Jadi itu kan awalnya kan dia Ajam semua. Semua bahasa di muka bumi ini adalah bahasa Ajam. Tapi bahasa Arabi itu sesuatu yang asli murni. Misal contoh pisang. Ya kan? Bahasa Ajamnya orang Banjar nyebut pisang apa? Pisang. Orang Inggris nyebut pisang banana. Orang Cina nyebut pisang apa? Changcha. Ya kan? Tapi kan sama enggak bandanya, sama enggak? Orang Arab menyebut pisang mouse. Orang Arab sekarang bertanya sama enggak bendanya tuh? Sama kan, bendanya itu juga. Bendanya itu asli itu namanya Arabi. Itu namanya Arabi. Bahasa Quran itu begitu. Sama mau dibilang pisang, mouse, banana, tetap dia adalah sosok pisang itu. Gunung misalnya, orang Inggris bilang mountain, orang Arab bilang jibal. Orang Banjar bilang apa? Gunung. Orang bukit. Tapi ia dimaksudnya sosoknya sama enggak? Sosoknya kan sosok gunung aslinya itulah namanya Arabi. Asli dia tidak ada perubahan. La tabdila li khalqillah. Tidak ada berubah. Orang memanggil dengan segala macam panggilan itu semua bahasa Ajam namanya. Asli Arab itu gunung, sosok gunung itulah Arab. Sosoknya itulah. Nah, jadi lisan kita ini kalau bicara begitu. Kalau kita pahami demikian, maka kalau bicara namanya orang Arab itu bicara yang asli. Kalau kita bicara itu keluar dari hati itu asli namanya. Kalau sudah bicara yang keluar dari hati, pasti dia akan berhati-hati bicaranya kan.
Itu orang yang bicara dari hati itu adalah Arabi, murni. Jangan sampai kita ngomong menyakitkan hati orang lain, jangan mencela, jangan menghina, jangan mencaci. Buat setiap kita bicara orang senang mendengarnya, bahagia mendengarnya. Kalau kita baca Quran itulah tandanya dia Arabi. Kalau kita baca Quran kita punya iman, gembira enggak baca Quran? Bahagia enggak? Bahagia. Kalaupun kita menangis itu sebenarnya tangisan bahagia. Ada orang baca Quran tiba-tiba dia nangis. Nangis itu adalah bahagia. Karena kalau sudah orang saking bahagianya bukan tertawa terbahak-bahak, menangis dia. Kalau orang pengantin baru nanti gitu, nangis dia. Pengantin baru itu nangis kan? Apakah dia sedih? Bukan. Kecuali kalau dia dikawin paksa, nangisnya. Sedih tapi kalau dia betul-betul nikah karena cinta, dia akan menangis bahagia. Nangis bibirnya bahagia, air mata. Orang bilang air mata bahagia. Nah, itu air mata bahagia itu Arabi. Jadinya makanya kita semua adalah orang Arab. Asal kita asli, murni, membawa fitrah sebagai manusia tuh. Adapun orang Arab yang di Mekah sana itu orang ajam juga. Semua manusia ini adalah ajam, tapi fitrah kita adalah Arab saja. Maka semua berhak menyandang sebutan Arabi. Sebutan Arabi, asal dia betul-betul membawa yang namanya kemurnian, keasli. Manusia ini fitrah, yang namanya manusia itu fitrah. Fitrah itu yang namanya Arabi. Asli, murni, tidak ada berubah. Kita terlahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mati sebagai manusia. Itu namanya orang Arab, asli, murni, tidak berubah dia. Yang Allah lihat Arab itu, yang maksud Allah yang mau Allah lihat nanti itu murni asli nanti. Yang lihat seperti itu jangan tuh. Mana nih orang-orang yang murni? Banyak orang-orang Arab tapi sudah tidak murni lagi. Jahat itu tidak murni manusia. Yang suka cakar-cakaran itu bukan manusia. Harimau yang suka cakar-cakaran. Yang suka sirik-sirikan, benci-benci, pendendam itu bukan manusia. Onta itu pendendam. Kalau ke Mekah sana onta itu kalau kita pernah nyakiti dia, nanti dia ingat kejarnya kita. Onta hati-hati. Kejar orang jauh akan bujur kadang-kadang kita tahu juga. Kejar orang begitu. Jadi yang sifat dendam, sifat dengki, benci, permusuhan, sombong, iri hati, itu bukan Arabi. Itu bukan Arabi, itu hewani namanya. Itu hewani. Yang namanya Arab itu kalau kemurni membawa sifat-sifat kemanusiaan. Nah, nanti kita kembali kepada Arabi. Satu Idul Fitri kita kembali kepada Arabi, murni. Makanya Quran itu adalah bahasa yang murni. Walaupun nenek di kampung tuh, coba nenek di kampung, dia kalau ngaji tak tahu bahasa Arab kan, tapi nenek bisa nangis ngaji. Itulah buktinya dia Arabi Quran tuh. Nenek dia baca Quran, dia tidak tahu artinya. Tiba-tiba nangis terseduh-seduh. Wah, Abi pernah menyaksikan mama Abi ngaji, tiba-tiba dia nangis. Ngapa nangis mak bilang? Tidak tahu lah kenapa mak tiba-tiba sedih ngaji ini. Padahal dia tidak tahu bahasa Quran tuh. Tidak tahu bahasa Arabnya. Tapi kenapa dia bisa menangis? Kenapa Quran bisa menyentuh ke dalam hati itu? Padahal kita sering gitu kan. Kita baca tidak tahu, tapi kan tiba-tiba air mata kita jatuh. Apa ini? Karena Quran adalah murni. Sesuatu yang murni akan bertemu dengan sesuatu yang murni. Baru dia sinkron, cocok, ceng. Maka Quran itu Allah lekatkan kepada orang-orang yang murni, bukan orang Arab di sana. Orang Arab belum tentu tahu dengan Al-Quran itu. Orang yang mahir bahasa Arab sekalian pun belum tentu tahu Quran itu. Itu Abu Jahal mahir nak bahasa Arab? Tidak beriman Abu Jahal. Abu Lahab asli mahir bahasa Arab enggak? Mahir bahasa Arab, orang Arab. Tapi dia tidak tahu dengan Al-Quran itu. Buktinya apa? Tidak beriman. Dia kafir. Kalau benar-benar dia Arabi murni, yang dimaksud murni, dia pasti beriman kepada Allah. Tapi ternyata dia tidak juga beriman, mati dalam keadaan kafir. Nah, kita biarlah bukan orang Arab yang di Mekah sana, tapi buat dirimu Arabi, kau murni sebagai manusia. Quran itu untuk memurnikan dirimu, untuk kau menjadi Quran yang Arabiyyan, Quran yang murni, Quran yang asli. Kaulah apa itu Quran asli? Dirimu lah Quran. Napislah Quran itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Quran. Makanya ketika ada orang Iran siapa namanya Muhammad Hussein Tabai. Itu kalau dia bicara semuanya bicara Quran semua. Kalau orang bertanya misalnya dari mana engkau wahai Hussein Tabai? Dari mana engkau? Min aina anta? Apa jawabnya?
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Siapa saudaramu wahai Husain? Wahal ataka hadis Musa. Setiap dia ditanya apapun jawabnya Quran semua. Masya Allah. Bahasa Memoria itu namanya Arabi murni. Jadikan dirimu adalah orang-orang yang Arabi. Lisanmu mengucapkan Arab, tapi jiwamu juga adalah Arabi. Banyak orang yang lisannya bahasa Arab, jiwanya tidak Arabi. Itu tuh. Dia memang mahir bahasa Arab, tapi jiwanya tidak Arabi. Artinya dia tidak menemukan kemurnian jiwa itu. Kalau betul dia murni, pasti dia jadi seperti Muhammad SAW. Itulah contoh makhluk Allah yang Arabi, yang paling murni di muka bumi ini. Semuanya tunduk kepada rahmatan lil alamin. Nah itu Arabi. Gimana cara melatih supaya kita ini Arabi? Karena Arabi adalah soal bicara, jaga lisan kita. Nanti kalau sudah boleh ke sekolahan, jangan lagi ada bully-membuli. Itu namanya ajam maksudnya. Orang ajam seperti itu tuh. Orang ajam ya biasa manusia kebanyakan. Manusia kebanyakan. Kita jadikan orang Arab jadi kita semua nih. Orang Arab, apa tandanya kau Arab? Lisanmu terjaga. Kau tidak mudah ngata orang lain. Kau tidak menyambati orang. Kau tidak sibuk urus orang lain. Kau urus dirimu sendiri. Itu kemurnian itu. Banyak-banyak melihat diri Arabi murni. Supaya kau betul-betul Arabi. Bukan orang-orang Arab. Orang Arab banyak juga yang kita menjihad dengan ketemu jidan. Orang Arab tuh banyak juga yang musyrik. Banyak. Kalau memang apa yang misalnya yang memahami Quran adalah orang yang bisa bahasa Arab, kenapa orang Arab banyak musyrik? Padahal mereka sudah mahir bahasa Arab. Karena urusan Quran itu bukan urusan bahasa Arab yang di Mekah sana. Urusan Quran Allah berikan kepada orang yang Arabi, murni dia. Asli. Walaupun kau Cina, kalau jiwamu murni, kau dapat petunjuk Allah. Walaupun hidungmu pesek, tidak seperti orang Arab, kalau hatimu bersih, kau dapat petunjuk Allah. Walaupun kau hanya orang berangas sana, berangas, bergegas ngaji sholat. Berangas, bergegas, ngaji sholat, berangas. Walaupun kau orang berangas, kau diberi Allah petunjuk, asal kau murnikan hatimu, kau murnikan jiwamu. Jangan ada dendam, jangan sombong, jangan dengki, jangan malas, jangan cengeng, jangan manja. Itu manusia-manusia ajam tuh. Namanya manusia-manusia ajam, manusia-manusia kebanyakan di muka bumi ini lebih banyak orang yang ajam. Ajami wa Arabi. Kau ajam atau Arab? Hal anta ajam? Hal anta Arabi? Naam, ana Arabi. Naam Arabi. Artinya kita berusaha untuk menjaga kemurnian kita itu. Lisan kita lisanan Arabian. Nah itulah, kalau kau lisan Arabian, pasti setiap ucapanmu itu membawa petunjuk. Sebagaimana Al-Quran. Jadi orang yang lisanan Arabian, lisan itu membawa petunjuk. Setiap dia ngomong pasti membawa petunjuk untuk orang jadi baik. Ngomong itu tidak sembarangan, tidak asal bebarangan ngomong aja, ceplos-ceplos saja. Mikir dulu sebelum ngomong. Ini kira-kira omongan ini ada guna tidak? Ini omongan manfaat tidak nih? Kalau tidak manfaat, jangan diomongkan. Ya kan? Apa orang mengatakan dalam hadis itu kan, kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau tidak diam aja. Katakan, jadi ucapan kita tuh harus, makanya Quran tuh Masya Allah, soal ucapannya banyak sekali dalam Quran itu. Allah mengingatkan agar manusia memperhatikan soal lisannya. Qawlan baligha, qawlan thaqila, qawlan maysura, qawlan azima, qawlan layyina, qawlan ma'rufa, qawlan sadida. Quran soal bicara semua tuh. Soal qawlan semua, soal bicara. Ahsanu qawlan. Namanya semua itu namanya qawlan baligha, thaqila, maysura, azima, karima, lajina, sadida, qawlan sadida. Semua bicara itu namanya ahsanu qawlan. Dan semua itu namanya ahsanu qawlan. Bagaimana qawlan baligha? Itu nanti kapan-kapan kita belajar. Bagaimana qawlan thaqila? Bagaimana Allah mengatakan Quran itu adalah qawlan thaqila. Kata-kata yang berbobot, berat ya. Ya kan? Waratil Qur'ana inna anzalnahu qawlan thaqila. Sungguhnya dia adalah perkataan yang thaqil. Allah menggunakan kata-kata thaqil di situ. Perkataan yang orang diterjemahkan itu berat. Maksud thaqil itu berbobot. Jadi kalau kau setiap kau berucap, ucapanmu itu punya bobot. Itu namanya qawlan thaqila. Setiap kau bicara, bicaramu mengandung bobot.
nilai. Walaupun kau guyonanmu itu berbobot. Guyon itu mencerdaskan. Rasulullah itu mencerdaskan kalau guyon. Rasulullah dikumpul dengan sahabat nih, rame. Habis buka puasa, makan kurma, ya kan? Jadi ketika Rasulullah masuk ke dalam sebentar, oleh kawan-kawan ini, itulah namanya sahabat dengan Rasul itu. Masih bisa guyon juga. Tiba-tiba biji kurma itu dikumpulkan semua di depan Rasulullah. Kan makan kurma nih buka puasa kan, Rasul ke dalam sebentar, ada kawan kumpulkan bijinya, dihendak di depan duduk Rasulullah. Begitu Rasulullah datang, apa kata sahabat Ali bin Thalib? Rasulullah, engkau Rasul banyak sekali makan kurma dan buka puasa. Nampaknya lapar sekali. Bahasa kita kan, nampaknya lapar sekali. Banyak betul makan kurma aja. Rasulullah senyum. Ya memang aku banyak makan kurma, tapi kan aku makan kurmanya aja, bijinya masih ada. Kalian dengan biji-bijinya dimakan semua. Kalau kalian makan dengan biji-bijinya, kalian lebih rakus, lebih lapar. Aku makan dagingnya aja, bijinya masih ada. Kalian biji-bijinya semua kali makan. Cerdas nak doa guyonnya? Cerdas, bukan jorok guyonnya. Korno, pencabul. Mana ada Islam begitu ceramah cabul. Jangan ikut-ikutan orang kebanyakan. Tidak boleh cabul-cabul, lucu cabul tidak boleh. Guyon boleh, jangan cabul. Sudah, guyon yang mencerdaskan. Namanya qaulan tsaqil. Berbobot, ucapanmu itu bobot. Sebagaimana Bang Jidan kalau ngomong berbobot atau bahasa Arab. Nah, bikin kalian kayak Bang Jidan juga. Itulah tugas Bang Jidan, Bang Akbar. Nah, tanda perhatikan ini ya. Kenapa Rasulullah itu dikatakan sukses? Kenapa Rasulullah dikatakan sukses? Kok bisa besar? Coba, dari mana kita tahu bahwa Rasulullah itu sukses sebagai seorang guru? Sahabat-sahabat Rasulullah cerdas semua. Dia tularkan kecerdasannya kepada sahabatnya. Maka lihat bagaimana kualitas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu didikan siapa tuh? Didikan seorang Rasulullah. Lihat, Rasulullah itu dikatakan cerdas karena siapa yang dekat dengan Rasul jadi cerdas. Makanya Abi kalau dekat-dekat Abi bodoh-bodoh, Abi agak apa juga sedikit nih. Waduh, jangan bodoh-bodoh lah, dekat-dekat Abi nih. Yang cerdas lah, yang mencerdaskan. Karena itu adalah cerminan diri Abi. Kalau di sekitar Abi ini bodoh semua, kacau. Hah? Jangan jadi orang bodoh, jadi orang yang cerdas, terpelajar, cerdas, menggembirakan. Itulah namanya Rasul itu guru yang cerdas, karena dibuatnya yang dekat dengan Rasul juga menjadi cerdas. Maka Bang Jidan juga kan bahasa Arab ahli, bikin yang dekat sama dia ahli bahasa Arab juga. Bikin program, jangan seminggu 2 kali, setiap hari bahasa Arab ini kan pembiasaan. Di subuh lah, subuh tuh main terus setiap hari. Setelah dari makroni, setiap hari bahasa Arab terus. Siap? Siap dah? Siap bahasa Arab? Setiap hari? Jadi tularkan kemampuan. Kalau Abi kan bahasanya Abi sedikit, Abi bisa ada Quran. Abi menularkan kemampuan Abi itu kepada kawan-kawan Abi, kepada anak Abi, tularkan kemampuan Quran tadi itu. Karena Abi bisanya di situ sedikit aja bisanya. Tahu Quran sedikit lah, ada ngapal Quran sedikit, tahu ayat-ayat sedikit. Itu aja Abi tularkan yang Abi bisa. Bang Zidan tularkan kemampuan bahasa Arabnya itu. Itulah tandanya Muhajirin cerdas kalau kemampuan bahasa Arab itu ditularkan, minimal ada yang jadi di sini satu orang misalnya, Nafis mahir bahasa Arab. Misalnya sekarang kan dia kalau muslim sama Abi kan sudah mau bahasa Arab dia. Sampai Abi kelabakan habis. Nah, itu berhasil Bang Zidan berarti. Bang Akbar suruh sebagai guru bahasa Inggris, English teacher, tularkanlah kemampuan bahasa Inggrisnya tuh. Buat anak SMP ini mahir bahasa Inggris. Kalau cuman yang bisa Bang Akbar sendirian, itu tidak mahir namanya. Kalau Bang Jidan hanya cerdas sendirian, yang dekat-dekat Bang Jidan tetap kayak itu juga, berarti belum menularkan kemampuan. Tularkan kemampuan itu. Itu baru namanya kecerdasan tingkat tinggi. Kalau kau bisa mentransfer kemampuanmu tuh. Sam, ahli video, jangan tes sendirian aja bisa Sam. Tularkan kemampuan itu kepada adik-adik ini. Siapa yang punya bakat? Yudi nampaknya kelihatannya punya bakat, dia punya minat ke sini. Buat dia belajar, kau bikin misalnya. Jangan habis sebentar, Sam, tolong Sam. Nanti ketika Sam misalnya dia nikah. Kan bisa contoh. La ilaha illallah. Abi contoh aja nyontoh la ilaha illallah.
Contoh, siapa aja menikah? Misalnya kalau bisa menikah, kan susah ngantar istrinya. Siapa yang ngantar Bang Sam nih? Aku siap Bi, kata Yudi. Yudi dampingnya Bi. Itu Yud. Tularkan kemampuan. Kalau Sam tidak bisa menularkan, kemampuanmu kurang berguna. Khairun nas anfa'uhum, yang berguna manusia itu yang banyak kepada orang lain. Jangan kau cuma bisa sendiri aja. Tularkan dong kemampuanmu kepada orang lain. Buat cara strategi gimana? Jangan bilang waktu kurang, bikin strategi cara supaya kawan adik-adik bisa semua. Bang Ambar buat program bisa, masya Allah. Abang tuh kangen rindu kapan kita itu pembiasaan bahasa Inggris tuh. Asal ketemu bahasa Inggris, asal ketemu bahasa Inggris, asal ketemu bahasa Arab. Dulu habis sempat begitu dulu. Waktu kita ketemu bahasa Arab sama pengeja dulu ada nama almarhum Bang Kamim, Bang Saukani Arsyad. Itu kan orang mahir bahasa Arab tuh. Allah firlahu wa rahmu wa fiha wa. Jadi kalau ketemu sama Abi bahasa Arab terus. Dari situ Abi sudah agak paham-paham sih kalau orang bicara. Sudah kada ada lagi terstop bahasa Arabnya. Nah, coba kita buat sekarang lagi, hidupkan lagi. Itulah maksud Allah kenapa di hari-hari terakhir nih Allah kirimkan dipaksa itu sebenarnya Allah memaksa. Dipaksa oleh Allah, Bang Zidan sama Bang Akbar datang ke Makro. Datang ke sana. Walaupun cuma niatnya mengantarkan THR tadi. Mengantarkan bisyarah, kabar gembira. Tapi itu cara Allah, itu media cara Allah datang ke sana supaya kau dengungkan. Ayo, mulai aktifkan bahasa Arab, aktifkan bahasa Inggris. Begitu baru keren. Takbir. Nah, dan insya Allah bisa asal kita saling bersinergi semua. Bekerja sama Abi mendukung 1000%. Begitu baru keren. Hidup semuanya kan. Jadi sosial yang sudah sosial Arab, matematika Arab, semuanya Arab, bahasa Inggris semua, semuanya selalu berkaitan. Karena dari pengalaman Abi hidup sampai usia 50 tahun itu aja di dunia nih yang dibutuhkan. Hafal Quran, paham, kita amalkan, tahu bahasa Arab, bahasa Inggris, menguasai IT, selesai sudah. Selesai. Kau dimanapun jatuh hidup dirimu, diperlukan oleh orang. Di mana-mana dibutuhkan orang yang punya keahlian. Hafal Quran, paham Quran, dia mengamalkan, hafal, dia jago bahasa Arab, bahasa Inggris, menguasai IT. Wah, di mana-mana pasti diperlukan orang. Dimanapun dia jatuh, dia akan hidup tuh. Sebagaimana buah tuh campak di mana hidupnya. Kalau kita ini aja yang perlu penting pelajari. Nah, yang lain-lain itu sambil belajar filsafat, psikologi, semua itu ya kesah-kesahnya aja. Abang tahu, abang ini saya lagi ambil kuliah nih, belajar filsafat dalam arti psikologi ini kesah-kesahnya aja. Jadi ada diskusi nih. Dosen dengan mahasiswa meramaikan selalu diskusi. Setiap hari itu masa maju minggu buat makalah presentasi, Jadi ada satu orang yang ahli pendapat begini. Dia mengatakan bahwa Quran itu kalau dari pohon dia adalah batang. Ini ada teorinya, namanya teori pohon ilmu. Yang punya teori itu adalah Imam Sprayogo namanya. Dia ahli sosiolog memang. Nah, Imam Sprayogo. Jadi katanya Quran ibarat pohon ilmu, maka Quran itu adalah batangnya. Yang menjadi akarnya adalah filsafat. Yang menjadi akarnya adalah bahasa. Yang menjadi akarnya adalah Pancasila. Habis tanya dengan kalian setuju nggak dengan pendapat itu? Masa sih mengatakan Quran sebagai batang, akarnya itu filsafat, akarnya itu bahasa, akarnya Pancasila. Kita untuk memahami Quran itu kita harus paham Pancasila duluan. Untuk memahami Quran itu kita harus tahu ahli filsafat. Jadi ulun gini, bertanya ulun kan semua lah jadi ini semua kan karena teorinya dipakai di lembaga pendidikan. Jadi nyeletuk sedikit bertanya, bagaimana Pak, Bapak, Ibu bisa nggak dibalik? Ulun bilang, dibalik itu bagaimana seandainya muaranya Quran, akarnya Quran. Quran ini yang kita gunakan untuk memahami filsafat. Bisa nggak seperti itu? Bagaimana Quran memahami filsafat? Supaya kalau bertentangan dengan Quran, filsafatnya tidak bisa kita pakai. Bagaimana Quran memahami psikologi ini? Karena kan banyak psikologi barat. Supaya ketika dia bertentangan dengan Quran, kita tidak menjadikannya sebagai rujukan. Hanya referensi aja. Kita tahu, oh ada pendapat gini, ada tabula rasa, ada kemarin apa namanya teori Bandura. Ada teori Bandura. Kita tahu, kita paham, kita mengerti, tetapi tidak kita gunakan. Hanya kita sebagai referensi. Bisa enggak bilang kita pahami Quran lebih dulu, baru Quran tadi untuk memahami bahasa, untuk memahami filsafat, untuk memahami psikologi, untuk memahami sosial, lebih dahulu kita pahami Qurannya. Bisa nggak dibalik seperti itu? Susah mereka menjawabnya. Nggak dijawab pertanyaan Nabi itu. Nggak dijawab sama dosen sama kawan-kawan. Gimana kalau dibalik? Bilang,
Quran untuk memahami segala ilmu ini. Karena Allah katakan Quran itu tibyanan likulli syai'. Dia menjelaskan segala sesuatu. Maka kalau engkau ahli Quran, nanti kau akan jadi orang yang ahli bahasa. Iya, pelajar Quran, kata-kata Quran tuh, maka nanti SMP gitu kan semua. Tahu kata-kata Quran. Lihat bagaimana indahnya Quran. Kenapa diterjemahkan Indonesia? Dzalikal kitab la raiba fi. Diterjemahnya apa? Ini kitab Quran. Coba buat semua terjemahan itu dalam terjemah. Dzalikal kitab diterjemahkan ini kitab. Harusnya itu kitab kan? Dzalika. Tapi kenapa? Apakah orang tidak tahu bahasa Arab itu yang menerjemahkan Quran tuh? Itu dokter-dokter semua kan, profesor dokter semua tuh, 10 ulama-ulama hebat. Coba buka, coba lihat ayat 1 Al-Baqarah. Coba lihat ambil Quran, lihat terjemah. Diterjemahkan dengan apa tuh? Dzalikal kitab. Coba lihat semua. Coba lihat semua Quran. Apa terjemahnya di situ? Dzalikal kitab. Apa artinya, Cak? Kitab Al-Quran ini. Diartikannya ini. Situ apa, Saril? Kenapa ini? Kenapa bukan itu? Kan harusnya kita mikir dong. Ini terkadang tidak dapat dijangkau dengan pengetahuan ilmu bahasa. Dia dijangkau dengan kecerdasan hati kita. Mengapa Allah mengatakan itu? Itu kitab. Bukan ini kitab, tapi itu kitab. Artinya Quran itu masih jauh dari hati kita. Dia masih di sana. Makanya kita perlu mendekat supaya nanti menjadi hadzal kitab. Baru dekat dia. Barangkali Qurannya masih jauh, maka kata Allah dzalika, kau harus dekat ke sana. Lihat tuh, memahami begitu gimana tuh? Kita yang harus mendekatnya. Dekati Quran, kalau akan dekat dengan surat Quran, nanti dia menjadi hadza, dia akan menjadi bagian dirimu. Bahkan dirimu lah Quran yang sesungguhnya itu. Ujung rambut sampai ujung kakimu adalah Quran yang hidup. Begitu Pis. Quran buat nafis menjadi Quran yang hidup. Setiap nafis ngomong tuh Quran semua kata-katanya. Sudah dihafal, dipahami, diamalkan dalam kehidupan, pelajari segala macam keindahan bahasa apa segala macam, pelajari itu. Abi itu makanya Abi beli buku Quran tebal gini, mahal harganya. Quran itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Dulu Abi pelajari itu bahasa Inggrisnya. The great Allah. Abi pelajari karena bisa kepengen tahu aja bahasa ini. Gimana bahasa Arab, bahasa Inggris menerjemahkan Quran ini. Segala bahasa kan berusaha untuk menerjemahkan Quran. Boleh, tapi bahasa penterjemah nomor 1 adalah qalbunmu. Itu bahasa terjemah nomor 1. Kalau hatimu bersih, hatimu baik, tidak dendam, tidak dengki, tidak sombong, tidak iri hati, nanti Allah beri petunjuk ke dalam hati. Ala qalbika biiznillah. Dengan izin Allah diberikannya petunjuk dalam hati. Tapi bukan berarti kita tidak belajar bahasa, pelajari, karena penting tadi. Bahasa Arab itu penting, setengah dari agama. Oleh karena itu kalian harus belajar mumpung masih muda. Mumpung masih muda belajar, dan ada Bang Jidan. Mumpung kalian masih muda, belajar bahasa Arab supaya kalian bisa menguasai dunia ini bahasa Arab. Nanti kemana-mana kalian mau kemana pasti bahasa Arab diperlukan sekali. Waktu kita pergi ke Mekah segala macam, kita tidak bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris paham orang sana. Bahasa Banjar kan tahu orang tuh. Tapi sekarang penjual-penjual di sana mahir bahasa Indonesia semua. Karena dia tahu yang paling banyak belanja itu orang Indonesia. Jadi penjual-penjual itu bisa. Mau cari apa Pak? Bisa bahasa Indonesia. Mau beli apa? Masya Allah, bapak cantik, Jadi dia gagah karena tahu kalau Masya Allah, bapak cantik. Maksudnya dia muji kita tuh apa ganteng. Mau beli apa? Cari apa? Bisa bahasa Indonesia orang Arab. Gitu. Jadi anak-anak sekalian, hari ini simpulannya kita ambil soal bicara. Jaga lisanmu, jaga bicaramu. Jadi kan setiap kau bicara itu nilainya adalah Arabi. Lisan Arabian, buat lisanmu Arabian. Secara lisan itu mahirkan bahasa Arab kayak Bang Jidan, berusahalah. Tadi kita Bang Jidan otodidak, banyak belajar sendiri. Kalian juga gitu, belajar sendiri. Belajar di Quran kan, Quran itu banyak kosakatanya. Kalau Abi tidak salah tuh ada 70.000 kosakata. Lebih kurang. Itu kalau kalian bisa tahu semua 70.000 kosakata itu kaya saja dengan bahasa. Kaya dengan bahasa. La, tidak, raiba, ragu-ragu. La, hudan petunjuk. Li, bagi al-muttaqin. Bisa sudah kita. Dzalika, itu.
Zalika itu kita la raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya. Hudan petunjuk li bagi muttaqin. Alladzi orang-orang yang. Nah, itu kita pelajari kata-katanya. Alladzina yuqimu menegakkan yuqimu salatnya wa atu zakat, bayar zakat ya. Wa mimma dan apa-apa yang beri mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan apa yang beri kami rezekikan kepada mereka. Ulaika ala hudan, mereka itulah orang-orang yang ala atas hudan petunjuk min rabbihim dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang muflih, beruntung, menang. Kan bisa. Sudah berapa kata itu kita tahu sudah. Dapat, nanti dikembangkan, tapi terus kita pelajari. Masya Allah, Abi sangat pengen sekali itu. Kapan kita sama Majidan serius kita pelajari, buat program khusus bahasa Arab di TCA. Kapan? Program malam tuh dijalankan lagi tuh. Bikin aja Bang Jidan jadwalnya kapan, siap nih semuanya. Terutama mudabir wajib belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, mudabir tuh. Iya. Mau kah tinggal dibuat jadwal aja, siap enggak? Siap. Hah? Siap enggak? Gimana? Arsyad siap? Sudah datang, ada Bang Arsyad bahasa Arab, ada Bang Zidan. Kita kumpul belajar semua. Bayangkan kalau Cak War mahir bahasa Arab. Nah, kayak hayya ada ya Bahlul, masyaallah. Ada Bahlul ada. Masyaallah. Lazid jiddan, lazid. Masyaallah. Dari dapur sampai masjid ibu tukang itu kan bahasa Arab seberapaan. Ma hadza masjid, ma hadza? Hadza radkai. Gitu, hidupkan. Karena apa bahasa Arab itu baca campur bahasa Banjar, enggak apa-apa, belajar terus bahasa Arab, belajar terus, ya. Nah, jadi buat rezeki. Limaza anta naum rezeki? Kum rezeki, kum. Bagus. Jadi anak-anak semua, ayo nanti pulang dari makro semuanya siap-siap untuk semakin tekun belajar bahasa Arab. Ya, buat program yang subuh-subuhan itu hidupkan, aktifkan, buat target dalam berapa bulan. Dalam berapa bulan begitu belajar kalau ada target itu biasanya gagal. Kegagalan belajar itu karena tidak membuat target. Buat target, misalnya buat buat kurikulum, misalnya Bang Jidan bikin target, Bang Akbar dalam satu semester sudah bisa ini bahasanya. Sudah bisa misalnya menerjemahkan kata-kata dalam Quran. Atau ketika dia nonton bahasa Arab, film bahasa Arab, dia sudah tahu di jalan ceritanya apa nih. Bisa itu kita semua media ada film apa segala macam. Buat kita, walaupun kita bukan di pondok pesantren, walaupun kita bukan di pondok Darul Lughah seperti Bang Arsad, kan dalwah kan Darul Lughah kan rumah bahasa. Tapi kita juga bisa seperti itu. Kita tidak kalah. Itu bergantung dirimu, mau apa tidak. Kita sudah buktikan, engkau bukan orang yang di pondok tahfiz, tapi Bang Aiman dapat 10 juz hafal Quran. Bayangkan, Bang Jihan bisa dapat 10 juz Quran, hafal 10 juz Quran. Padahal tidak di pondok pesantren tahfiz Quran. Ya kan? Kenapa bisa? Karena engkau punya kemauan aja. Dia pernah katakan bahwa manusia ini bukan soal pintar atau bodoh. Kita sama semua, otak itu kemampuannya sama. Dia bergantung diasahnya pakai apa. Diasah pakai apa. Kalau kau asah terus otakmu untuk kau jago komputer, kau pasti jago komputer nanti. Kalau kau asah otakmu untuk bahasa Arab, kau jago bahasa Arab. Bahasa Arab ini kan berkaitan dengan Quran. Jadi itu sekali kayu 2 pulau terlampaui. Kan? Kalau engkau sudah hafal sudah mahir bahasa Arab, mudah belajar Quran. Begitu baca tahu semua terjemahannya. Masya Allah. Ayo, karena itu nanti bikin program ya, terutama Bang Jidan Akbar buat program besar. Bagaimana nih santri SMP terutama ke depan, ya kan sudah mulai bisa bahasa Arab. Tuh anak SD sudah, maka dari sekarang Abi buat program tuh. Dari TK sudah belajar bahasa Arab. TK sekarang sudah belajar bahasa Arab kan? Biar cuma 1 kata, 2 kata. Abi tahu dia Bapak. Umi tahu dia. Ikhwan, akhwat tahu. Hada, dzalika tahu dia sudah. Walaupun hanya kata-kata yang sederhana, mulai dari TK diajarkan supaya jangan sampai terlambat. Abi sudah tua baru mau punya kesadaran mau belajar bahasa Arab. Dulu-dulunya tidak ada kepengen sama sekali. Tidak ada kepengen. Abi ini baru boleh belajar ngaji di usia 32 tahun. Baru Abi mulai belajar ngaji. Tapi Abi serius. Abi suka dengan Quran tuh. Asal sudah urusan Quran Abi senang sekali. Makanya kalau tugas makalah saya mengatakan sama. Asal ada kata dengan Quran, ulun ambil tugas itu.
Kalau ada kaitan dengan misalnya apa pendidikan Islam perspektif Quran, saya Pak. Pandangan Islam terhadap hati kalbun saya Pak, asal ada kaitan dengan Quran, Abi langsung minta. Ulun Pak. Psikologi Quran. Pokoknya saya kaitan bagaimana Quran memandang psikologi saya Pak. Tugas asal ada urusan dengan Quran kaitannya, Abi minta, Abi yang nanti yang membuat makalahnya. Abi yang presentasi. Karena ada semangat giroh di situ. Tumbuhkan semangat giroh untuk belajar bahasa. Penting bahasa Arab nih. Abi merasa ini sangat penting sekali. Makanya Abi tidak mau dipanggil Ustaz. Karena Abi tahu Abi punya keterbatasan. Bahasa Arab Abi terbata-bata. Abi tidak mau dipanggil Ustaz, panggil Abi aja. Karena memang tidak pantas. Karena kita belum bisa mahir bahasa Arab. Tapi keinginan untuk belajar ada enggak? Ada. Makanya Abi kadang-kadang ke kantor ketemu pengajian, Abi bahasa Arab. Membiasakan. Nah, kalian jangan terlambat. Karena kalau sudah tua itu agak susah dia. Bisa tapi berat. Ya kan? Kalau sudah tua itu bisa tapi lambat. Tapi kalau kayak Nafis, sebentar dapat cocok. Wah, ini kayak Asbi ini cepat. Kayak Rizky itu cepat tuh. Walaupun dia sama tidur bisa tahu nih. Begitu bangun sudah Mahaza. Wah. Min aina? Wah, langsung bisa bahasa Arab dia habis bangun tidur langsung mahir bahasa Arab. Itu Rizky. Baik, itu dulu ya. Jadi semuanya semangat untuk belajar bahasa. Jaga lisan. Jaga lisanmu, jaga ucapanmu, jaga perkataanmu, jangan mencela, jangan hina, jangan mencaci, jangan membuli, jangan bohong, jangan dusta dan sebagainya. Kemudian jaga lisanmu, ajarkan lisanmu untuk mahir berbahasa. Ajarkan lisanmu untuk mahir berbahasa. Orang yang menguasai bahasa, dia akan menguasai dunia. Nah, benar tuh. Coba kalau kau bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa Jepang, sudah luar biasa itu. Nah, sudah jadi guide kalian. Ada boleh datang sini sama aku. Mahal tuh. Apalagi kalau bolehnya cewek kan senang ya Cak. Cewek Jepang datang. Arigato kata Cak. Sama mau sama Jepang kan? Dapat bini orang Jepang. Baik, kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juz ke 25. Ya.